mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Pusat Pengelolaan Pengetahuan Direktorat Pendidikan dan Internasionalisasi Universitas Padjadjaran, Ibu Dr. Randa Wina Erwina, MA PhD. Yang kami hormati Ibu narasumber, Profesor Dr. Ninis Agustini Damayani Dr. Randa M.Lib. Serta yang kami hormati Bapak, Ibu, seluruh peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita masih bisa berkumpul meskipun secara online untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa. Tak lupa juga kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Acara ini merupakan webinar seri literasi informasi komunikasi yang diselenggarakan oleh Pusat Pengelolaan Pengetahuan Direktorat Pendidikan dan Internasionalisasi Universitas Padjadjaran dengan mengusung tema tentang komunikasi dalam layanan prima perpustakaan. Dan mohon izin saya Emi Nurmalia, insya Allah akan memandu pelaksanaan webinar ini hingga selesai nanti. Selanjutnya, Bapak Ibu peserta webinar, mohon mengikuti tata tertib aturan webinar seperti biasanya. Berikut ini saya sampaikan susunan acara webinar sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kemudian sambutan yang sekaligus merupakan materi pembuka dari Kepala Pusat Pengelolaan Pengetahuan Direktorat Pendidikan dan Internasionalisasi Universitas Padjadjaran. Kemudian ketiga, nanti pelaksanaan foto bersama yang diikuti oleh seluruh peserta webinar. Keempat, nanti pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Terakhir nanti penutup. Dan saatnya memasuki acara berikut, yaitu sambutan dan sekaligus materi pembuka dari Kepala Pusat Pengelolaan Pengetahuan Direktorat Pendidikan dan Internasionalisasi Universitas Padjadjaran, Ibu Dr. Randa Wina Erwina, MA PhD, dipersilahkan. Hatur nuhun Ibu Emi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya. Kembali kami dapat menjumpai Ibu Bapak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan Zooming dalam kegiatan literasi informasi khususnya bagi pustakawan. Seri ini seri yang kedua setelah sebelumnya kami memberikan materi mengenai SDGs. Dan pertama-tama saya ucapkan juga terima kasih kepada yang terhormat Profesor Ninis Agustini, M.Lib, atas kesediaannya untuk menjadi narasumber pada hari ini, mengetengahkan mengenai komunikasi dalam meningkatkan layanan prima bagi kita pustakawan. Tentunya ini menjadi satu topik yang penting, walaupun sepertinya sederhana ya, Ibu Bapak, bahwa bekerja di perpustakaan esensinya adalah memberikan layanan. Jadi kalau Ibu Bapak tidak punya perasaan, tidak punya keinginan untuk melayani, memang menjadi beban bekerja di perpustakaan. Karena esensi bekerja di perpustakaan adalah melayani. Dan salah satu aspek dalam melayani yang perlu sangat diperhatikan untuk memberikan layanan prima bagi user atau pemustaka kita adalah komunikasi. Kalau dilihat dari katanya komunikasi, bahasa Latinnya common itu kesamaan begitu ya. Jadi memiliki persamaan persepsi apa yang ada di diri kita untuk disampaikan pada orang sama ditangkapnya oleh orang lain. Oleh karena itu menjadi penting kita bersama-sama untuk membuat persamaan persepsi itu agar komunikasinya berjalan lancar seperti yang kita harapkan.
Apa sebetulnya yang kita harapkan dari komunikasi? Ada tentang kognitif, efeknya, afektif, dan konatif. Kalau kognitif, berarti pengetahuan kita sama, yang kita sampaikan diterima sama oleh pengguna kita. Setelah itu afektif, perasaannya. Kita sampaikan komunikasi kita, apakah tujuannya agar senang, sama diterima juga agar senang. Atau apa yang kita sampaikan diterima afektif ya, jadi perasaan itu menyampaikan, efeknya adalah efek perasaan. Melalui komunikasi itu akan ada efek. Yang ketiga dari efeknya sebuah komunikasi adalah konatif atau tindakan dari apa yang kita tadi pikirkan sama, perasaan sama, kemudian tindakannya sama. Jadi esensinya dalam berkomunikasi adalah secara jauh nanti Ibu Bapak akan dijelaskan oleh Prof. Ninis. Beliau eh, dosen pengampu utama waktu itu di psikologi komunikasi ya Prof. Eh, Sama-sama mengupas bagaimana sisi komunikasi dari ranah psikologi yang tentunya sangat menarik. Kalau kita bicara komunikasi, terngiangnya kan hanya bicara. Ternyata dalam pembagian lebih jelasnya komunikasi itu ada yang verbal dan verbal. Verbal itu mungkin dalam ucapan, kemudian dalam tulisan itu bisa terlihat. Non verbal itu dalam bentuk sign, tanda, eh, misalnya raut muka, intonasi suara, gestur badan kita gitu ya. Ungkapan kita suka dan tidak suka, walaupun kita bilang, oh saya suka, saya senang membantu, tetapi tubuh kita bisa menunjukkan sebetulnya kita tidak suka. Atau raut muka kita bisa menunjukkan bahwa kita tidak suka. Raut muka aja itu dari macam-macam. Dari mata kita, dari senyum kita, dari tegangnya kulit muka, orang sudah bisa menduga bahwa akhirnya ternyata dalam proses komunikasi dari beberapa buku yang dibaca, lebih dari 60% itu komunikasi itu nonverbal gitu ya. Dan keberhasilan dalam public speaking salah satunya adalah dari nonverbal. Nonverbal contohnya gerakan tangan, gerakan kepala, kedipan mata, senyum dan sebagainya. Itu baru salah satu sisi. Ada lagi lainnya adalah jarak. Bagaimana kita tahu hubungan seseorang akrab atau tidak dari jarak dia? Kalau berdiri seperti apa? Apakah kakinya saling berhadapan atau saling berpunggungan gitu ya? Atau jaraknya seperti apa? Makin akrab, biasanya makin dekat. Tapi ini pengecualian ya Ibu Bapak, kalau di kereta eh, cepat gitu yang lagi padat gitu ya kan semua pada padat ya. Ini pengecualian. Hukum ini tidak bisa terlihat karena itu situasinya berbeda. Tapi dalam keseharian kita akan bisa melihat bagaimana orang itu membuka diri untuk berkomunikasi dengan orang lain. Misalnya kalau di dalam seminar ada kursi di sebelah kita, kita otomatis menyimpan tas, orang lain sudah tahu bahwa kita tidak mau ada di sebelahnya. Tapi menunjukkan pesan yang disampaikan kita tidak mau bersamanya. Kalau kemudian tidak ada tas, orang boleh duduk. Nah, dalam komunikasi hal yang salah satu pentingnya adalah etika. Etika adalah nilai atau etiket ya. Etiket itu adalah tata cara dari nilai-nilai yang berlaku. Dan dalam komunikasi juga ternyata ada etikanya. Ada etikanya dan ada etiket. Bagaimana secara dalam itu semua, kesempatan terbaik kita simak beliau, Prof. Ninis, dengan segala informasi mengenai komunikasinya. Kita gali bersama untuk kebaikan kita bersama, memberikan layanan prima bagi pemustaka kita. Karena pemustaka kita tentunya yang paling utama ya untuk diberikan layanannya. Keberhasilan sebuah perpustakaan kembali kepada keberhasilan kita memberikan layanan pada pemustaka.
Nah, esensi utamanya adalah layanan. Mau punya koleksi sebagus apapun, mau punya gedung sebagus apapun gitu ya, mau punya aturan, mau punya segala macam sistem baik, kalau kemudian kita yang ada di dalam tidak bisa memberikan layanan dengan cara komunikasi yang baik, semua nilainya akan kosong begitu. Jadi Ibu Bapak, kesempatan kali ini kita menggali bersama peningkatan diri kita untuk bisa memberikan layanan. Komunikasi banyak, ada komunikasi dengan diri kita sendiri, komunikasi antar orang lain, komunikasi dalam grup, komunikasi di dalam organisasional, dalam kerja, ya tata aturannya dan sebagainya, komunikasi massa dan sekarang malah komunikasi media sosial ya juga itu menjadi sesuatu. Baik, mungkin itu sekedar pengantar dari saya untuk sama-sama kita memperhatikan bahwa dalam proses komunikasi itu ada komunikator yang menyampaikannya, ada komunikan yang menerimanya, ada channelnya atau medianya yang kita gunakan dalam berkomunikasi, ada isinya yang kita sampaikan, dan ada feedback atau respon yang diberikan oleh pemustaka kita. Kita mulai saja kesempatan terbaik ini untuk menyimak bersama. Prof. Ninis, mohon berkenan ya menyampaikan ilmunya bagi semua pustakawan. Di sini juga saya melihat hadir bukan saja dari Unpad. Salam dan selamat datang, selamat bergabung Ibu Bapak pustakawan ataupun peserta lainnya dari luar Unpad. Mudah-mudahan bermanfaat pada kesempatan pagi ini. Baiklah, dengan mengucapkan bismillah, saya mulai kegiatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutannya, Ibu. Selanjutnya, seluruh peserta webinar akan melakukan foto bersama. Pada panitia, mohon dibantu pengambilan gambarnya dan mohon perhatian agar semua peserta membuka kameranya. Selesai. Terima kasih. Baik. Bapak, Ibu hadirin peserta webinar, sebelum beranjak ke acara selanjutnya, saya memberitahukan bahwa untuk mendapatkan sertifikat pada acara ini, peserta harus mengisi absensi yang nanti akan diberikan di room chat sesaat sebelum penutupan. Baiklah, kita tiba saatnya di acara inti yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi dari narasumber yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat datang dan terima kasih tak terhingga kepada Profesor Dr. Ninis Agustini Damayani, Dr. Randa Emlir, yang sudah menyempatkan hadir untuk menyampaikan pemaparan materi pada seminar seri literasi informasi komunikasi dengan tema komunikasi dalam layanan prima perpustakaan. Bapak Ibu hadirin semua, ini seminar yang sangat menarik tentunya, karena dilatar belakangi dengan fenomena bahwa tingkat keberhasilan suatu perpustakaan salah satunya dilihat dari pelayanan yang diberikan kepada penggunanya. Salah satunya dilihat dari pelayanan yang diberikan kepada penggunanya, dan di mana pada saat kita memberikan pelayanan yang baik itulah yang akan menjadi daya tarik bagi pemustaka untuk datang berkunjung ke perpustakaan. Nah, di sini perpustakaan tidak hanya menyediakan fasilitas yang sekedar nyaman saja, tetapi pustakawan yang tergabung di dalamnya pun harus memberikan pelayanan prima. Salah satunya adalah dengan kemampuan berkomunikasi saat memberikan layanan terhadap pengguna dengan memaksimalkan kebaikan-kebaikan sikap serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi yang sudah berkembang sedemikian cepat. Banyak unsur yang terkait untuk terciptanya suatu komunikasi yang efektif dan diperlukan tips dan trik dalam berkomunikasi di perpustakaan, serta bagaimana caranya agar komunikasi yang tercipta bisa berlangsung baik dan hasilnya pun efektif sesuai dengan yang diharapkan.
Oleh karena itu, diskusi webinar seri literasi komunikasi kita hari ini bertujuan untuk membahas tuntas tentang komunikasi dalam layanan prima perpustakaan. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan penyampaian materi dari seorang narasumber yang sangat luar biasa, Ibu Profesor Dr. Ninis Agustini Damayani, Doktoranda M.Lib. Beliau adalah salah satu guru besar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran, dosen yang cantik, baik, populer, favoritnya banyak mahasiswa yang sudah kaya dengan pengalaman. Karena beliau mulai aktif mengajar di program studi ilmu perpustakaan Fakultas Ilmu Komunikasi UNPAD sejak tahun 1983. Selain itu, beliau juga banyak melakukan berbagai riset, diantaranya preservasi pengetahuan, literasi informasi, literasi mitigasi bencana berbasis kearifan lokal, riset komunikasi, dan tentunya banyak lagi. Nah, Ibu Bapak peserta seminar, mari kita persiapkan fokus terbaik untuk bersama-sama menyimak pemaparan dari Ibu narasumber. Agar seminar hari ini berjalan dengan lancar, mohon izin Prof, kami persilakan untuk menyampaikan materinya selama kurang lebih 40 menit. Dan kepada peserta nanti yang ingin bertanya, kami persilakan untuk menyampaikannya baik melalui room chat yang akan kami buka selama webinar berjalan ataupun bisa menyampaikan secara langsung nanti setelah selesai pemaparan dari narasumber. Untuk selanjutnya kami persilakan Ibu Profesor Dr. Ninis Agustini Damayani untuk menyampaikan materi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa bertemu melalui Zoom meeting dalam keadaan sehat. Terima kasih pada Bu Wina Erwina PhD yang memberikan kesempatan pada saya untuk berbagi cerita tentang komunikasi pada para peserta, Bapak Ibu pustakawan yang saya hormati. Insya Allah, tentu saja harapan kita semua bahwa apa yang disampaikan itu dapat bermanfaat, dapat diaplikasikan sebanyak mungkin di tempat pekerjaan. Baik, saya izin share screen ya. Oke. Sudah terbaca? Sudah ada? Ya Bu, tapi mungkin bisa di layar besar ya Bu ya, idenya. Di bawah itu ada gambar layar Bu. Setelah bisa diklik. Gambar layar di sebelah kanan. Ya, terima kasih. Sudah bisa? Ini sudah tampil. Sudah. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, materi saya pada hari ini tentang komunikasi dalam layanan prima perpustakaan. Bina sudah menyampaikan pentingnya perpustakaan dan juga pentingnya komunikasi dalam sebuah kegiatan perpustakaan, yaitu salah satunya adalah layanan. Ini saya ini sudah lama sekali sebenarnya pada mau menyampaikan bahwa layanan perpustakaan itu menawarkan semua bentuk koleksi yang dimiliki. Kalau sekarang kan kita koleksinya tidak hanya koleksi cetak ya, banyak koleksi bercetak yang juga di perpustakaan. Tapi layanan dalam menawarkan pada pemustaka atau pengguna ya, yang datang ke perpustakaan untuk meminta informasi yang dibutuhkan. Saya melihat bahwa pustakawan itu tugasnya adalah mempertemukan pustakawan dengan informasi yang dibutuhkan. Kelihatannya mudah, tapi ternyata tidak ya. Banyak hal yang harus dijalankan untuk dapat memberikan
informasi yang betul-betul diinginkan oleh pustaka. Oke, karena kita akan bicara tentang komunikasi, maka dalam kegiatan pelayanan perpustakaan itu tentu terjadi komunikasi atau pertukaran simbol. Ya. Simbol itu bisa verbal, bisa non-verbal. Dari pustakawan dengan penggunanya, ya, user. Ya. Sekarang kita bilang pustaka, saya lebih suka pakai pengguna ya. Komunikasi yang terjadi bisa secara verbal, non-verbal, dan itu akan mempengaruhi keberhasilan layanan. Jadi bagaimana komunikasi kita berjalan, bagaimana kita berkomunikasi dengan pemustaka atau pengguna kita, itu menentukan keberhasilan layanan tersebut. Oleh karenanya, saya melihat bahwa kementerian komunikasi menjadi syarat penting bagi seorang pustakawan agar dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan beretika. Karena setiap komunikasi itu biasanya ya harus beretika. Kalau komunikasi tidak beretika itu sudah langsung ya kalau orang bilang ya tidak akan berhasil ya komunikasi ini. Oke. Ini meningkatkan kemampuan komunikasi itu ada knowledgeable, yang kita harus tahu, kita harus mumpuni, harus termotivasi dan fleksibel. Kalau orang-orang yang mampu berkomunikasi biasanya dia fleksibel karena dia harus menyesuaikan dengan pemustakanya. Pemustakanya siapa, kita harus berbicara seperti apa. Kemudian kita harus menjadi atau memikirkan atau berempati. Kita menjadi ya kalau kita bingung misalnya, kalau kita bicara informasi, gimana harus membantunya gitu ya. Tadi Bu Gina juga menyampaikan kalau kita tidak punya passion untuk membantu orang, melihat orang dengan baik, biasanya berat ya terjadi kesekaan karena memang esensinya adalah kita membantu orang dia dengan informasi yang kan ya. Kita berempati, harus berempati. Tapi komunikasi itu apa? Komunikasi itu sebetulnya sederhana, tidak sederhana. Hanya ada sekolahnya ya, dan orang bilang, apa sih kan kita kayaknya nggak harus belajar, kita sudah bisa berkomunikasi dengan orang lain. Ternyata tidak begitu ya. Memang definisinya adalah penyampaian pesan atau simbol baik maupun non-verbal dari seseorang pada orang lain. Itu bisa individu pada kelompok, bisa kelompok dengan kelompok, bisa individu pada kelompok besar, kelompok kecil ya. Atau misalnya kita menggunakan komunikasi menggunakan media ya sekarang ada, kalau dulu hanya media massa, sekarang kita punya media sosial yang sangat berkembang dengan cepat ya, yang sehari-hari memang kita gunakan. Oke. Tujuannya apa komunikasi? Kita ingin pesan yang kita sampaikan itu dimengerti oleh pemerintah. Tadi Dina sudah menyampaikan ada kamarnya, ada kesamaan. Kita harus memiliki kesamaan, kesamaan pandangan, kesamaan pendapat, kesamaan makna tentang apa yang disampaikan. Prof, mohon izin, suaranya terputus-putus ya. Gimana? Suaranya Prof terputus-putus. Apa sinyal ya mungkin? Kayaknya saya ini dulu ya, saya matikan ininya dulu gitu, apa namanya? Iya, Prof, dicoba di off cam aja, biasa suka bagus, Prof. Maaf, gimana? Dicoba di off cam aja, Prof. Biasanya suaranya Ya, oke. suka bagus kalau ditutup kamera. Bentar ya, saya
Bagaimana sekarang? Sudah, Bu? Sudah, Bu? Oke, Sudah Sudah bagus. aman, Bu. Prof. Mantap. oke baik. Iya, saya off dulu ya ininya. Mungkin soalnya di sini sedang memang di rumah saya kebetulan sedang dingin sekali, cuacanya nggak bagus, jadi mungkin ada gangguan. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi yang pertama, pesan kita yang kita sampaikan itu harus dimengerti oleh penerima pesan. Kita harus punya makna yang sama. Apakah mungkin punya makna yang sama? Katanya dunia ini subjektif, ya. Kita akan memberikan makna mungkin bisa berbeda dengan orang lain, ya. Jadi mungkin tidak sama, tapi kita paham, kita apa ya, sepakat dengan makna itu gitu. Pesan komunikasi itu begitu, tujuan komunikasi. Jadi kita sepakat maknanya ini gitu, ya. Kan kalau misalnya belum sepakat, pasti biasanya ada negosiasi, ada diskusi dan sebagainya. Tapi dimaksud komunikasi di sini sepakat itu atau punya makna yang sama itu kita sepakat pada apa yang kita sampaikan, apa yang kita bicarakan, ya. Walaupun mungkin ya oke lah sedikit-sedikit mungkin nggak persis sama, tapi kita bisa memahami, kita bisa menerima apa yang disampaikan oleh komunikator atau penyampai pesan. Itu tujuannya. Menghasilkan efek seperti yang dimaksudkan. Tadi efek itu bisa tujuan komunikasi kita apa? Cuma menyampaikan supaya orang tahu, ya, bisa hanya sampai orang tahu saja, atau kita ingin orang juga punya kesukaan yang sama. Jadi suka dengan apa yang kita sampaikan, atau sampai dia merubah perilaku seperti yang kita inginkan. Itu tergantung. Jadi kalau kita melakukan pelayanan, misalnya di perpustakaan, kita menyampaikan informasi, misalnya orang datang terus dibilang saya mau cari buku tentang atau informasi tentang ini. Kemudian biasanya pustakawan akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan buku itu. Diajarin misalnya oh menggunakan apa namanya aplikasi tertentu untuk menemukan dia ada di mana atau langsung ditunjukkan. Jadi kita lihat ya, kita lihat siapa yang datang ke sana. Biasanya kalau mahasiswa mungkin masih bisa lah ya lari ke sana ke sini nyari ini nyari itu. Tapi misalnya kalau misalnya dosen yang sudah senior, mungkin dia harus lebih ditunjukkan dan suka gaptek kan biasanya kayak ibu gitu ya, suka rada gaptek. Jadi harus ditunjukkan pelan-pelan gitu ya. Sehingga apa yang disampaikan oleh pustakawan misalnya kepada para dosen senior itu bisa difahami, menghasilkan efek dia bisa menemukan informasi seperti yang kita inginkan, gitu ya. Kemudian pesan yang disampaikan bersifat etis, ya tentu ya semua pesan komunikasi itu kita tidak boleh lupa ketika baik pesan apa ya eh, kata-kata yang kita pilih, cara kita menyampaikannya itu tidak boleh melanggar etika. Baik. Nah, ini yang juga harus kita sadari adalah kita itu tidak bisa tidak berkomunikasi. Ini kelihatannya cuma kata-kata sederhana ya, tapi gini, ketika kita melayani, biasanya kan pengguna datang, ya, dia akan melihat bagaimana pustakawan merespon kedatangannya. Ada yang diam, ada yang berdiri menyambut mungkin, ada yang langsung menanyakan, ya. Itu semua dimaknai oleh pustaka. Bahkan kalau yang verbal tadi, keadaan atau ruangan tempat kita menerima itu juga memberikan arti yang banyak, memberikan makna yang banyak, mempengaruhi juga komunikasi kita. Misalnya kita ingin apa, pustaka kita, pengguna kita atau klien kita itu santai ya. Dia merasa diterima, dia merasa bisa mengeksplor keinginannya dalam mendapat informasi, bisa rileks. Itu ruangannya juga diatur. Cara kita menyambut juga harus dilakukan sedemikian rupa. Kita nggak diem aja atau pura-pura sibuk. Ya, kalau pura-pura sibuk, orang nggak berani datang gitu. Kecuali sibuk betulan ya, karena pustakawan tuh nggak pernah nggak sibuk ya, selalu sibuk.
Tapi ketika kita memang sudah berkomitmen bahwa kita membuka perpustakaan ini supaya orang mau datang, mau mau memperoleh apa yang sudah kita tawarkan, apa yang sudah kita siapkan. Jadi kita memang harus siap. Jadi kita tidak pernah bisa berhenti berkomunikasi. Ya. Kemudian dia tidak bisa diubah. Kenapa tidak bisa diubah? Tidak bisa dihapus. Misalnya Anda atau pustakawan atau misalnya juga pemustaka menggunakan kata-kata yang tidak mengenakan. Misalnya dia mau cari buku, oh di sini sih nggak ada, cari aja tempat lain. Ya, itu tidak bisa diterima oleh pemustaka biasanya. Karena di dalam benak pemustaka, pustakawan itu tahu segalanya, tahu cara carinya, tahu ada di mana. Ya, karena kita kan hidup itu kalau dalam komunikasi ya, kita hidup itu dalam sebuah kelompok. Kalau kelompok pustakawan itu stigmanya pintar, mau membantu, helpful ya pasti ya, sangat suka membantu, kemudian enak diajak ngobrol tentang apapun, ya itu stigmanya kayak gitu. Jadi kalau nggak yang seperti itu nggak enak banget dan itu nggak bisa dirubah. Ya, kalau nggak bisa dirubah kan dia bisa gini, eh pustakawan di sana padahal pustakawannya cuma satu kan, pustakawan di situ judes, kayaknya nggak ngerti apa-apa. Bisa jadi kayak gitu gitu. Ya, sama dengan misalnya profesi lain. Itu kita sudah punya, setiap orang itu sudah punya apa ya, apa ya, kategori yang menempel pada dirinya. Dokter tuh harus gini, pustakawan tuh harus gini, dosen tuh harus gini gitu ya. Perawat tuh harus gini gitu. Anggota DPR tuh gimana? Pengusaha itu harus kaya. Jadi kalau pengusaha belum kaya tuh disebutnya oh dia masih malas gitu ya. Dia harus terus berusaha supaya dia sukses kan. Pengusaha itu harus sukses gitu misalnya ya. Itu jadi karena itulah kata-kata yang kita sampaikan, sikap yang kita berikan itu tidak bisa kita hapus. Ya, maaf ya yang tadi hilangin aja itu nggak bisa. Complicated? Ya, tidak mudah. Karena setiap orang itu sudah punya opini, sudah punya pendapat, sudah punya pengetahuan tentang eh, pustaka, tentang perpustakaan, gitu ya. Apalagi kalau misalnya komunikasinya pribadi. Misalnya disebut, Bu tadi saya tersanjung, Alhamdulillah Ibu Emi, saya dibilang apa tadi, baik gitu ya. Aduh, Alhamdulillah mudah-mudahan ya terjadi demikian ya Bu Emi ya. Kalau Seperti misalnya itu. cap saya adalah baik, kalau cap saya baik, terus Bu Emi cerita nih sama orang-orang Bu Ninis itu baik. Jadi orang ketika ketemu saya, itu udah rileks gitu. Dan Bu Ninis itu baik. Tapi kalau misalnya Bu Ninis itu killer misalnya. Dia itu judes, jutek gitu. Jadi orang mau ketemu saya itu takut gitu. Padahal itu kata orang lain. Ya, jadi pengetahuan yang kita peroleh dari orang lain itu juga membuat komunikasi kita jadi complicated. Jadi tadi ya, kalau tadi Ibu katakan stigmanya eh, pustakawan itu adalah pinter, kemudian tahu segalanya, senang membantu. Nah, itu harus dipertahankan. Nah, kalau tidak di situ, itu bingung orang. Kok gini sih kan katanya pustakawan mah harus gini, gini, gini gitu ya. Tuh, jadi tetap ya, terus selalu ceria, ya selalu senyum, mau membantu, menanyakan, kemudian apa namanya ramah itu pasti, pinter itu harus kan ya, dan harus tahu segalanya kan. Oh ini, oh di sini carinya gini, caranya gini Bu, gitu ya. Ini kayak Bu Yuli gitu kan, ini helpful banget. Ibu mau butuh apa gitu. Memang gitu pusakawan. Jadi kalau nggak gitu, susah. Jadi orang lain di sini complicated itu karena gitu. Kita punya pengetahuan dari orang lain tentang siapa yang akan kita ajak bicara, itu juga membuat kita maju mundur dalam komunikasi. Ya. Kan katanya kalau kita tidak bisa menyenangkan orang lain, lebih baik kita diam. Kalau kita bisa membahagiakan orang lain, kita diam. Jadi nggak usah ngomong yang enggak gitu loh. Ini ya, kalau misalnya complicated ya, tidak mudah.
Kemudian selain itu juga kan kita semua orang punya pengetahuan dan pengalaman hidup yang berbeda, ya. Kita juga akan mungkin memaknai sesuatu berbeda. Jadi sesuatu yang sama, simbol yang sama itu bisa difahami berbeda. Complicatednya tuh kayak gitu, ya. Sekarang yang lagi seru tuh cerita tentang apa ya? Bentar. Di sini ada army nggak? Ini ada generasi army nggak? Ini pesertanya. Nggak ada ya? Nggak ada yang suka BTS ya? Korea, Korea? Nggak ada atau malu-malu, ya? Sekarang kan dunia perkoreaan lagi heboh. Kim Sok Jin itu jadi pembawa obor di Paris, ya. Wah, semuanya ceritanya tentang itu kan. Tapi kan beda-beda ya. Misalnya gini, ada yang misalnya tadi, misalnya ARMY itu sangat suka dengan BTS. Wah, dia akan berpendapat sangat bagus tentang itu, ya. Tapi kalau yang nggak suka, apaan sih? Cuman gitu doang ya. Jadi complicated gitu. Kita punya pengalaman, punya pengetahuan, itu berbeda-beda. Dan kita juga tidak boleh lupa, complicatednya juga karena kita dikasih oleh Allah itu kapasitas eh, indera yang berbeda. Kita hanya mau melihat apa yang kita ingin lihat. Kita hanya mau mendengar apa yang ingin kita dengar. Betul nggak? Betul apa betul? Ya. Jadi kita akan memilih dan kita skip dengan sendirinya apa yang nggak kita suka. Kita nggak suka dengar itu, ya. Kita nggak suka lihat itu, kita nggak akan lihat gitu. Kita akan memilih. Orang itu seperti itu, sehingga dikatakan komunikasi complicated itu gitu. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi kita tidak boleh meninggalkan stigma tadi. Pustakawan itu pinter, ramah, suka menolong, gitu ya, tulus, bagus loh ininya, ya, bagus banget ininya. Kita jangan sampai keluar dari situ karena komunikasi tidak. Ya. Kemudian yang keempat adalah kontekstual. Ini pertanyaannya nanti ya, terakhir ya, TMI ya, nggak dipotong di tengah ya. Nanti Ibu sudah pemaparan. Oke, baik. Eh, Baik ya. Kemudian kontekstual tergantung pada psikologis, relasional, situasional, fisikal, cultural. Ya. Jadi kalau kita lihat ini sangat personal kan komunikasi itu jadinya ya. Makanya disebut complicated itu gitu. Hubungan kita dengan dia seperti apa? Situasi kita berkomunikasi gimana? Keadaan fisik kita, kita lagi sakit, lagi sehat, atau secara budaya gimana? Orang misalnya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, itu punya kultur yang berbeda. Ya, misalnya orang Jawa Tengah teriak-teriak gitu ya. Bingung kan orang, kamu katanya orang Solo, kok cowok katanya gitu ya. Tapi kalau orang Jawa Timur boleh, karena Jawa Timur memang suaranya keras, teriak-teriak, ketawanya ngakak-ngakak gitu. Mungkin sama dengan Jawa Barat ya, Jawa Barat mungkin sedikit lebih keras lah suaranya misalnya dibandingkan dengan orang Jawa Tengah. Jadi kalau ada yang agak berbeda gitu bingung. Kemudian misalnya gini, kalau kita bilang unggah-ungguh itu apa ya? Sopan santunnya gitu ya. Misalnya orang Sumatera, maaf kalau ada yang dari Sumatera Utara itu kan suaranya keras, tapi bukan marah kan? Benar nggak? Ya, memang suaranya keras gitu. Tapi ada juga yang orang ngomong aja harus apa? Ngomong apa gitu ya. Karena suaranya sangat halus ya. Jadi kita harus dengerin baik-baik. Jadi komunikasi juga bisa berhasil, tidak berhasil itu bukan hanya karena manusianya, tapi karena keadaan di situ, situasionalnya gimana. Ini pagi, siang, sore, malam, lagi panas, lagi dingin, lagi apa gitu ya. Lagi laparkah kita? Ini atau kita kekenyangan? Situasinya berbeda. Ya. Biasanya kalau misalnya kita ngajar tuh jam 1, selesai makan kan biasanya kita bentrok dengan ngantuk ya. Ya, dosen-dosen bingung tuh kalau jam 1. Karena mahasiswanya habis makan terus ngantuk.
Obatnya ngantuk kan cuma tidur, tapi kita harus ngasih kuliah gimana tuh caranya. Jadi tergantung ya situasinya seperti apa ketika komunikasi itu terjadi. Oke? Jadi sama di layanan juga demikian. Jadi ketika kita ingin bahwa komunikasi kita berjalan baik, kita harus apa ya namanya? Kita meng-create suasana. Soalnya harus nyaman. Kan sekarang kalau kita lihat di kafe-kafe ya, kenapa anak-anak muda sekarang suka sekali bekerja di kafe sambil ngobrol, sambil makan, sambil minum, diskusi, ngerjain tugas misalnya. Karena mereka menyediakan itu. Tapi kalau tempat makan yang viral terus di orang kita makan ditungguin di sebelah kita kalau udah selesai dia mesti duduk itu nggak nyaman banget ya biasanya kalau orang-orang udah seusia ibu kan bukan cari makanan yang mengenyangkan tapi pengen duduk-duduk pengen bisa ngobrol gitu ya jadi dia cari makanan ringan di mana tempat yang enak gitu ya nggak jauh jalannya nggak usah susah-susah gitu ya kayaknya itu sangat tergantung. Oke, sekarang komunikasi itu apa aja, terdiri dari apa aja? Tadi Bu Wina juga menyampaikan ada komunikator atau penyampai pesan. Ada pesan, itu simbol, atau kita bisa ide, gagasan, informasi, apapun. Itu bisa disampaikannya baik secara verbal maupun non-verbal. Jadi kalau kita lihat gini, ketika kita berhadapan dengan pemustaka, walaupun kita tidak bicara, tadi kan, we cannot not communicate. Ya, misalnya Bu Emi ini berdiri nih, orang lihat dari atas sampai bawah Bu Emi. Ya, senyumnya, lirikannya, pakaian, bahkan pakaian yang kita pakai, gitu. Kalau BMI misalnya habis olahraga ya, pakai baju olahraga kan, tapi melayani, pasti orang nanya habis olahraga ya, ya iyalah masa saya pakai gini buat undangan kan nggak usah gitu kali ya jawabnya ya. Tapi semua orang lihat seperti itu, gitu ya. Jadi apa yang kita pakai itu memberikan informasi kepada kita. Diam kita itu juga memberikan informasi. Ini judes, mending gak mau senyum, pustakawan teh. Mending gak mau nyapa. Padahal kita tuh lagi tarik nafas dulu nih, tarik nafas dulu baru mau nyapa gitu. Tapi dia sudah jadi itu tadi ya, uh, complicated ya. Kemudian ada komunikator, itu penerima pesan. Penerima pesan nggak harus pengguna saja ya, karena kita juga apa namanya menjadi penerima pesan dari pengguna. Sama, kita juga akan menilai, akan memaknai pengguna yang datang, pakaiannya, ya kan? Semuanya itu memberikan informasi. Ini mahasiswa, ini dosen, ya, atau apa gitu ya. Terus bisa juga gini, misalnya yang datang adalah tinggi, ya, petinggi nih. Kita udah dikasih tahu nanti akan datang petinggi. Beda nggak komunikasi kita? Beda, ya. Karena pernah ada contoh gini, ada seorang profesor itu datang ke sebuah apa ruangan, sebuah ruangan itu karena dia harus menguji. Tapi pegawai di kantor itu nggak tahu kalau dia itu profesor. Ya dia ramah sih. Apa kabar Pak? Dikasih minum. Bapak dari luar kota, naik apa ke sini? Mungkin orang itu sebel kali ya. Ini orang kok nggak tahu sih saya ini siapa gitu ya. Langsung dia ngomong, saya itu adalah pejabat ini. Kaget kan itunya. Ya, terus dia bingung, "Oh, saya harus apa gitu ya. Karena dia nggak tahu. Tapi nggak usah gitu juga sih mungkin ya. Karena kita nggak tahu orang itu, ya kita biasa aja, kita komunikasi baik-baik aja gitu ya. Tapi kan ada juga yang cuek, karena nggak tahu kalau itu dia harus pejabat. Soalnya kalau di kita kan kalau pejabat tuh harus dihormat kali ya, punya standar tertentu barangkali gitu ya. Tapi harusnya mah kita mah hormat sama semua orang, kita ramah sama semua orang. Oke, mudah-mudahan difahami ya, nanti bisa kita diskusikan ya. Kemudian media, bisa menggunakan media kayak saluran komunikasi ya. Bisa, sekarang kita pakai medsos, itu juga bisa. Banyak emoticon ya sekarang ya. Itu pesan, simbol-simbol ya, emoticon. Kadang-kadang nih gambarnya lucu-lucu gitu ya. Kita milihnya sampai bingung. Ini kalau perasaannya kayak gini,
itu sama nggak ya dengan gambar itu? Bisa nggak sih simbol itu menyampaikan perasaan kita kalau itu bentuknya gambar atau emoticon ya? Kita pakai media. Kalau kita pakai saluran komunikasi, kita harus tahu juga karakternya. Misalnya medsos ini banyak banget, ada TikTok, ada Instagram. Kalau Facebook katanya bagian baby boomers ya. Kalau anak-anak muda udah nggak pakai. Kalau saya masih pakai Facebook ya. TikTok oke, Instagram oke, tapi sangat terbatas kan kalau Instagram tuh siapa aja yang bisa masuk ke Instagram kita gitu ya. Kemudian ada X atau Twitter itu juga dipakai ya. Kita harus tahu karakteristik dari media tersebut. Terus kita juga harus tahu kita komunikasi dengan siapa menggunakan media yang mana ya sehingga pesannya disesuaikan. Kemudian ada dampak kegiatan komunikasi itu tadi ya kita hanya pengen dia tahu, kita pengen dia jadi suka pada apa yang kita tawarkan. Ketiga, kita ingin dia berubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dia berubah sikap, dia berubah perilaku, itu juga bisa. Tapi ada juga gangguan ya dalam komunikasi itu. Gangguan itu bisa internal dan eksternal. Gangguan eksternalnya itu ya misalnya tadi ya ibu nggak bisa pasang wajah nih karena suaranya nggak kedengeran bu katanya ya udah deh ibu tutup aja wajahnya gitu ya. Jadi nama aja itu termasuk gangguan teknologi. Tapi ada juga tadi gangguan. So, misalnya dikasih tahu oh ibu itu atau bapak itu judes. Kita udah takut duluan buat ketemu dia. Padahal sebetulnya dia nggak judes gitu. Mungkin ketika itu aja dia lagi sakit gigi ya atau mungkin lagi mingkem sebentar pas kita lihat duh kok dia nggak ada senyumnya kita udah takut jadi dia judes loh gitu atau tadi yang kita irritable misalnya sekali waktu kita mungkin kan kita nggak selalu baik-baik saja ya secara psikologis mungkin kita juga pernah lagi kesel di jalan misalnya tadi eh, mobil kita diserempet atau kita dimaki orang misalnya masih sebel gitu kan jadi wajahnya masih kaku nggak mau senyum gitu ya itu kemudian orang melihatnya "Duh, dia lagi nggak mutuh gitu ya itu juga termasuk gangguan ya, jadi kita komunikasinya juga hati-hati kemudian ada umpan balik nih tanggapan penerima pesan atas apa yang disampaikan oleh penyampai pesan itu ada umpan balik kalau kita berhadapan mungkin kalau pustakawan kan sering ya di dalam layanan itu kan banyaknya pakainya interpersonal jadi kita saling bertatap muka itu mudah. Kalau dia kurang paham, kita lihat misalnya dia berkerut gitu ya. Oh, kita jelasin lagi. Udah paham? Belum, Bu. Nanti terangin lagi. Tapi kalau kita pakai media, ya, kalau kita pakai media itu kan ada jeda. Dia harus bilang dulu, ya. Makanya misalnya kalau orang-orang seperti ibu nih, kelompok baby boomers ya, yang udah sepuh gitu, itu kadang-kadang nggak yakin gitu ya. Misalnya hanya pakai online aja, misalnya pesen apa namanya, pesen tiket kan sekarang online. Harus ngomong yakin nggak sih dia udah terima apa belum pesan kita gitu. Ya, tapi sekarang kan berubah ya, kan semuanya harus digital ya. Jadi kita menyesuaikan. Oke, lanjut ya. Nah ini komunikator. Keberhasilan layanan perpustakaan tergantung pada pustakawan sebagai penyampai pesan. Layanan akan efektif kalau komunikatornya memiliki etos ini. Dia kredibel, atraktif, terus dia juga punya kekuasaan. Kredibilitas itu dianggap orang ya, kita nggak bisa bilang saya tuh kredibel, kita nggak bisa bilang begitu. Jadi kredibel itu anggapan orang, pendapat orang tentang kita. Dia mampu dan dia dapat dipercaya. Gitu ya, kredibel. Tadi jangan lupa, pustakawan itu stigmanya pintar, ya, ramah, tulus, suka menolong gitu. Nah, itu dia jadi kalau dia punya kesulitan dalam informasi, dia akan lari ke situ. Karena dianggapnya mereka punya kemampuan dan bisa dipercaya dalam urusan memperoleh informasi. Kemudian yang kedua, atraktif. Ini dalam psikologi itu orang yang menarik ya dan memiliki kesamaan itu lebih berhasil berkomunikasi. Ya, daya tarik fisik itu eh, bukan cantik dan cakep aja ya. Kalau sekarang kan cantik dan cakep itu sudah berubah ya definisinya.
bukan yang hidungnya mancung sekian senti, jarak alis kanan, alis kiri harus sekian ya. Terus kemudian apa lagi? Tinggi dahi, terus panjang dagu. Dulu waktu ibu masih remaja gitu loh, ada kayak gitunya. Terus kalau misalnya apa namanya tersenyum, tersenyum bukan tersenyum ya, agak melongo tuh giginya hanya dua kelihatannya. Zaman dulu kan gitu, itu cantik. Sekarang tuh nggak gitu. Yang namanya daya tarik fisik itu ya apa ya? Pakaiannya serasi, bersih gitu kan. Kemudian senyum, ya. Percuma cantik kalau dianya misalnya cemberut terus gitu. Jadi selalu senyum tuh gitu ya. Terus memiliki kesamaan. Biasanya kalau kita memiliki kesamaan itu atraktif jadinya. Misalnya kita sama-sama penyuka, ini kalau untuk literasi nih ya, penyuka apa namanya? Misalnya kita sama-sama suka masak. Wah, jadi kita menggali banyak informasi tentang masak-masak. Itu biasanya rame ceritanya. Sama-sama suka K-pop ya. Sekarang masih K-pop masih merajai soalnya. Drakor. Oh, kamu udah nonton yang apa? Wah, itu rasanya ngomongin siapa gitu kenalan. Apa misalnya kalau orang tua ibu itu dia suka cerita itu apa sih? Cerita di TV itu apa namanya? Ada cerita-cerita film-film pendek di TV itu. Jadi kalau ngomongin itu kayak ngomongin siapa gitu. Padahal itu tuh cerita sama orang yang suka drama-drama gitu ya, drama Korea gitu cerita si ini gitu. Sampai kita bingung tuh siapa sih emang kamu kenal? Nggak kenal, tapi kayaknya seru gitu ya. Terus kemudian dia memiliki kekuasaan. Kekuasaan itu bisa koersif, paksaan, misalnya karena dia atasan, apapun yang dia sampaikan itu harus dilakukan. Benar nggak? Ya, ini harus. Atau dia punya keahlian. Dokter misalnya kalau kita sakit, sakit mata ke dokter mata, sakit kulit ke dokter kulit gitu kan. Jadi karena dia punya keahlian, kita akan datang ke situ. Informasional, dia punya banyak informasi tentang apa yang kita butuhkan. Kemudian dia legal, sama ya, dia punya punya surat tugas. Nah, itu biasanya apa ya dianggap sebagai penyampai pesan yang mumpuni. Ya, jadi dia kredibel, atraktif, dan memiliki kekuasaan. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, tapi sebagai pustakawan yang sebagai komunikator itu, dia seringkali tidak mengkomunikasikan apa yang dia katakan, tapi dia mengkomunikasikan apa dia. Benar gak? Kalau Anda mau cari informasi, harusnya kan lari ke pustakawan ya. Betul kan? Bukan ke yang lain-lain ya. Bukan ke tukang fotokopi ya. Ada buku ini enggak? Buku ini enggak ke tukang fotokopi gitu. Karena biasanya dosen-dosen fotokopi, terus mahasiswanya cari ke situ. Harusnya ke pustakawan. Punya enggak dia? Jadi seringkali siapa yang berbicara itu lebih penting dari apa yang dibicarakan. Ini juga bisa complicated komunikasi itu. Ya. Nah, supaya orang itu tadi ya, orang itu kan harus membangun kredibilitasnya, orang jadi lari ke dia karena siapapun pustakawan, orang akan menganggap dia adalah tadi cerdas, pintar, etis, baik, ramah, tulus, menolong gitu ya. Gitu. Jadi kita seringkali tidak tidak dilihat itu sebagai apa yang kamu sampaikan, tapi kamu itu siapa? Kok bisa-bisanya sih kamu nyampein ini? Gitu. Kok bisa-bisanya sih kamu ngomong ini? Tapi mungkin benar, tapi orang nggak lihat itu dulu. Dia lihat siapa yang ngomong. Kalau pustakawan yang ngomong, percaya deh. Gitu. Ya, oke. Ini ya. Ketika pustakawan berkomunikasi dengan pengguna, yang berpengaruh bukan saja apa yang dia katakan, tapi juga keadaan dirinya sendiri. Yang tadi Ibu sampaikan. Dia seperti apa ketika sedang menyampaikan itu. Kemudian pengguna akan merespon sesuai dengan informasi yang dia peroleh, baik itu verbal maupun non-verbal. Jadi tadi,
cara kita bicara, mimik wajah kita, ya, pakaian yang kita pakai, bahkan parfum yang kita pakai. Kalau kita pakai parfum ya, lipstick mungkin kalau yang ibu-ibu, kalau bapak-bapak mungkin apa ya? Hmm, Sambil merokok, beda loh respeknya, ya kan? Merokok kan asapnya mungkin kena ke pemustaka, tapi nggak boleh merokok ya, kayaknya di sana ya. Sekarang kan merokok ada tempatnya sendiri. Jadi jangan jangan lupa kita itu akan direspon, dimaknai bukan hanya apa yang kita sampaikan secara verbal. Pemilihan kata, intonasi ya tentu ya. Tapi kita gimana nyampeinnya? Kita pakai baju yang kayak apa ketika nyampein itu? Mari kita lihat situasinya seperti apa. Oke ya, lanjut ya. Ini pesan verbal. Layanan akan berhasil apabila pustakawan dan pengguna memiliki kesamaan makna atas kata-kata yang dipertukarkan. Ibu cari aja misalnya di web kita. Nah, kalau dia nggak tahu webnya, dia nggak bisa juga. Jadi harus jelas, harus bagaimana. Tapi kita lihat, kalau mahasiswa tuh langsung udah tahu harus apa, harus apa. Kalau dosen sepuh biasanya harus dipandu tuh, ditunjukin tuh ya, kayak Bu Yuli ya. Bu Yuli suka baik sekali kan gitu. Bu Ninis perlu apa, nanti diajarin gitu. Aduh, jadi malu sendiri, udah diajarin nggak bisa-bisa juga Bu Yuli, maaf ya. Sering lupa. Kalau udah tua itu banyak dimaafkan. Jadi ngelesnya gitu kan udah tua gitu ya. Oke, ya. Kesamaan makna akan diperoleh apabila memiliki kesamaan pengalaman. Masalahnya kita kan susah punya pengalaman yang sama. Makanya kita harus menjelaskan, kita harus mengkomunikasikan. Kemudian simbol yang bermakna berbeda itu eh, maaf, sebuah simbol dapat bermakna berbeda pada dua orang yang memiliki kenapa jadi gini ya? Memiliki pengalaman yang berbeda ini maksudnya gitu ya. Jadi simbol itu bisa bermakna berbeda kalau kita memiliki pengalaman yang berbeda. Ini di sini ada orang Jawa, orang Sunda nggak? Ini mungkin atos. Tahu atos yang orang Jawa tahu atos? Atos tuh keras kalau orang Jawa, ya. Kalau orang Sunda itu keras sorry, kalau atos tuh sudah kan. Jadi misalnya orang Sunda sama orang Jawa sedang berkomunikasi, tolong ya lemparkan batu. Ya, yang ini bilang atos, yang ini bilang kan belum. Tapi atos ini mah keras gitu. Tolong ambil itu keras, atos gitu. Belum kan? Tak acan katanya ini atos ini tak acan. Pada atos itu berbeda. Sama dengan gedang. Gedang tuh kalau orang Sunda itu gedang tuh apa? Pepaya atau pisang? Itu kan jadi Paya, beda ya kalau nggak salah. paya gitu. Pepaya ya. Pepaya. Nah kalau di Jawa kan itu pisang. Kan bisa salah ngambil ya. Nah itu tadi kita pengalamannya nggak sama. Tapi kalau sama pengalamannya itu mudah. Sehingga komunikasi jadi penting. Kita harus menjelaskan. Kita nggak boleh underestimate sama orang ya kalau kita udah kayak gini. Oh ternyata kita kapasitas inderanya beda. Pengalaman kita beda. Pengetahuan kita beda. Ada Kang Samson. Baik gitu ya. Lanjut ya. Nah ini kata-kata tidak bermakna. Yang memberikan makna adalah manusia. Jangan lupa tuh ya. Misalnya kita tulis buku BUKU. Kalau sekarang mah kita tahu buku teh itu, dan kita mah pengalamannya sama karena kita memaknai itu sama. Misalnya kita ke Rusia bilang buku, belum tentu orang itu tahu buku itu apa, ya. Tapi kalau kita tahu, jadi ingat kata-kata tidak bermakna, yang memberi makna itu manusia. Di komunikasi jadi sangat penting karena kita yang menjelaskan. Nah ini tadi pesan non-verbal. Betul asuransiku ada. Oleh guys. Bukan ini. Ini ya pesan Iku non-verbal inya itu mengenai ada kinesik atau gerak tubuh, ya, mimik wajah, gestur, ya.
postur, kemudian suara, paralinguistik atau suara, proksemik, ruang personal, ruang sosial, penciuman, sensitivitas kulit, pakaian kosmetik, ini semua memberikan informasi kepada orang lain. Misalnya tadi ruang personal dan ruang sosial. Kita punya ruang personal, artinya gini, kita akan berkomunikasi bisa berdekatan dengan orang lain kalau kita dekat sama dia, ya. Tapi kita punya ruang sosial, yaitu ruang berjarak jauh dengan orang lain kalau kita nggak terlalu dekat. Tapi Bu Lina bilang kalau kita di kendaraan umum kita nggak bisa nih. Jadi biasanya kalau misalnya kita lihat atau kita naik angkot 75 ya, Kang Samson, 75 nih. Kan kita tuh nggak mungkin kecuali sebelah kita itu teman kita bisa ngobrol. Kalau enggak coba perhatiin semuanya kan pasang wajah apa itu? Wajah tegang ya. Karena ruang personal kita itu dimasuki orang lain. Orang desek-desek kan kita kan nggak suka kalau nggak terlalu dekat, nggak kenal lagi. Dia nempel-nempel di badan kita kan males ya. Jadi kita nggak bisa senyum ramah itu udah nggak bisa biasanya. Semua tegang wajahnya gitu ya. Oke, suara, intonasi itu juga kan. Misalnya kata-katanya sama, tapi yang satu diucapkan dengan suara tinggi, intonasi tinggi dengan intonasi rendah, itu akan berbeda dampaknya. Misalnya kerjakan, beda ya. Kita milih yang kerjakan, bukan yang gitu. Apa sih bentak-bentak? Padahal mungkin dia jauh ya. Jadi gerak tubuh, ya, mimik wajah itu semua menggambarkan atau itu memberikan informasi. Kemudian penciuman. Jadi kalau misalnya kita menggunakan perfume itu juga, ya, kulit ya, sensitivitas kulit bisa menyentuh gitu. Itu semuanya memberikan apa ya namanya, memberikan informasi. Pakaian yang kita pakai, kosmetik, money manner misalnya gitu. Atau kita teh nggak pakai lipstik sama sekali kalau ibu-ibu. Aduh, ini tidak berdarah gitu, atuh biar sedikit cerah katanya. Atau kamu sakit? Padahal lipstiknya habis karena habis makan. Ya, kamu sakit. Kok pucet banget? Jadi itu tadi, we cannot not communicate. Ya, apapun itu akan dimaknai. Susah ya, complicated jadinya komunikasi. Jadi ketika kita ada dalam pekerjaan yang bertemu dengan orang lain, pustakawan tadi ya, itu akan seperti itu. Ini semuanya dilihat. Apa yang Anda pakai dilihat. Suara Anda seperti apa. Kata-kata yang Anda gunakan ketika berkomunikasi gimana. Intonasinya. Mimik wajah. Dan sebagainya. Makanya dulu itu ibu ingat waktu masih ada perpustakaan British Council, itu biasanya mereka kalau pagi itu kumpul. Siapa yang lagi bad mood, itu nggak boleh ada di ruang layanan. Karena itu bisa menjatuhkan citra yang sudah terbangun baik. Gantian aja dulu, gantian. Gitu. Ya. Oke. Ini fungsi nonverbal. Kan kita kalau bicara itu nggak bisa diam jeger ya. Pasti ada kedip-kedip mata, senyum, tangan gitu ya. Itu sebutnya fungsinya dia mengulang. Atau menggantikan lambang verbal. Misalnya menggeleng, mengangguk ya. Misalnya mulutnya lagi makan permen atau makan sesuatu. Mau tambah nggak? Kita nggak usah ngomong kan. Kalau ngomong nanti makanannya keluar, jadi kita geleng kepala. Ya. Tapi kalau pustakawan, kalau ditanya, "Wah, ada buku ini, jangan menggeleng ya." Harus dijawab dengan geleng kepala. Ya. Itu geleng kepalanya sambil bilang, "Di sini kayaknya belum ada, tapi coba nanti saya carikan ya, ini adanya di mana." Tadi kan, pustakawan itu cerdas, pintar, tulus membantu. Jadi dia mencarikan di mana orang itu bisa menemukan informasi yang dia inginkan. Atau bisa juga kontradiktif, menolak pesan verbal. Iya, iya gitu ya. Kamu nanti gini-gini ya. Iya, Bu. Tapi bari
gimana sih kalau mulutnya nggak, kalau kita nggak setuju tuh kan kelihatan di wajahnya. Ya, nanti aja dipraktekin di kaca ya. Kalau kita sebetulnya nggak setuju, tapi kita harus bilang iya. Oke. Kemudian komplement, melengkapi, yang menegaskan apa yang kita sampaikan. Kayak tadi misalnya kita bilang tidak sambil menggeleng, iya sambil mengangguk. Atau mari Ibu saya tunjukkan koleksinya di sini sambil biasanya kita jalan sambil tangan kita menunjukkan ke arah koleksi. Ya. Kemudian juga aksentuasi menegaskan pesan. Ya, misalnya kita sampaikan misalnya saya tidak bisa melakukan atau saya harus melakukan ini gitu ya. Jadi sambil menyampaikan pesan, eh, kemudian apa ya, intonasinya lebih tegas, mungkin juga sambil mengepalkan tangan gitu ya. Saya harus mengerjakan ini. Saya harus bisa bersemangat gitu ya. Biasanya kalau bersemangat kan tangannya mengepal. Bersemangat gitu ya. Oke. Nah, ini dari penelitian kalau pesan verbal itu katanya sampai 93% dampaknya. Ya. Perasaan, emosi lebih cermat disampaikan melalui pesan non-verbal. Ini non-verbal ya. Dia lebih dampaknya lebih baik. Kemudian lebih cermat, perasaan dan emosi lebih cermat. Kemudian dia bebas penipuan, distorsi, dan kerancuan. Karena pesan nonverbal, mimik wajah, bahasa tubuh, semua itu nggak bisa menipu orang lain. Anda suka, Anda bilang suka, tapi sebetulnya tidak suka, itu kelihatan. Kalau Anda nih dikasih makanan, Anda nggak suka, kan langsung pasti ya, misalnya apa misalnya terlalu asam, itu kan langsung kita bereaksi ya. Ini karena saya nggak bisa pasang wajah, jadi saya nggak bisa ngasih contoh. Tapi mungkin tahu ya kalau kita makanan yang kecut. Tapi karena yang ngasihnya misalnya calon mantu, calon mertua atau mertua kita yang baik banget sama kita dan udah sepuh, mah raus gitu. Padahal aduh, itu asam pisan gitu. Padahal kita tuh nggak tahan misalnya. Gitu ya. Tambahin lagi. Biasanya kalau kita suka kita bingung jadi ngabisinnya gimana ya. Kayak gitu. Sama dengan kalau misalnya kita melayani pengguna ya, melayani pengguna. Itu semuanya akan diterima misalnya kita sebetulnya lagi malas gitu nunjukin, malas ngajarin. Itu kelihatan gitu. Jadi kita biasanya ah ya udah kayaknya dia nggak bisa berlama-lama deh. Kita suka ngerasa gitu. Ya udah deh, lain kali aja lah kita kesininya. Jadi dia juga ngomongnya misalnya kita nanya ini, oh iya, oh ada di belah situ, oh ada di lantai 5. Ada itu semuanya juga. Ya kan, kalau kayak gitu kan, librarian kan nggak boleh gitu, pustaka tuh nggak boleh kayak gitu kan. Ya. Tapi walaupun kita begitu, sambil bicara begitu, terus mimik wajah kita itu nggak bisa nipu. Ya, biasanya kita nggak pernah kan ngomong gitu. Nggak ada. Oh itu biasanya. Kalau gitu mau udah selalu jelas ya bahwa kita nggak mau melayani mereka gitu. Mungkin oh ya Bu, ada di sana tapi wajah kita itu misalnya kaku, cemberut, nggak senyum, ya itu menimbulkan apa ya perasaan, duh saya kayaknya ganggu deh gitu. Oke, dia metakomunikatif, jadi artinya apa ya, mem- membangun banyak pengertian itu gitu, tentang apa yang sedang dibahas. Ya. Kemudian cara komunikasi yang efisien juga, kemudian juga sugesti yang paling tepat. Jadi kita paham sebetulnya dia gimana. Jadi makanya hati-hati dengan komunikasi atau pesan-pesan. Ya. Nah, ini nanti latihan ya. Ekspresi wajah pustakawan harus mengkomunikasikan senang membantu, mengapresiasi pengguna, ramah, penuh senyum. Postur tubuh harus condong ke depan ketika berbicara. Ya, Ibu, ada yang bisa saya bantu? Gitu ya biasanya ya. Ya. Gerakan tangan terbuka mengungkapkan keinginan membantu.
Ada yang bisa saya bantu, Bu? Kayak gitu ya. Oke. Dengan tadi ya, dengan wajah yang ramah, kemudian postur tubuh yang baik, gerakan tangan terbuka, intonasi suara yang apa ya, menunjukkan keinginan untuk membantu, pakaian sopan dan rapi, karena itu menunjukkan identitas kita, perasaan kita, cara menyampaikan pesan, intonasi, volume, kecepatan harus diperhatikan, ya. Kalau kita terlalu cepat, nggak ada titik ngomongnya, orang kan akan apa ya, akan berpendapat berbeda. Kemudian tata ruang harus memberikan rasa nyaman. Kan tadi situasi itu juga mempengaruhi hasil dari komunikasi kita. Ini layanan berbasis etika ya, karena kita tidak bisa lepas dari etika. Cara berpakaian, berbicara, gerak-gerik, membuat pengguna terkesan. Harus dijaga dengan baik dan prima selama jam kerja. Ya saya bilang selama jam kerja, kalau 24 jam juga susah ya kayaknya. Karena kalau kita udah pulang, etika kita ibu-ibu kan, yang ibu-ibu, yang bapak-bapak sebagai suami, sebagai ayah, sebagai apa lagi ya. Tapi ketika di tempat pekerjaan kita sebagai pekerja. Sikap dan perilaku pada saat berinteraksi harus memperhatikan sikap dan perilaku kita, sikap yang menolong dan peduli terhadap kebutuhan pelanggan. Ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu ini kan sudah sangat berpengalaman ya, jadi sudah sangat tahu bagaimana kita berkomunikasi, berinteraksi dengan para pengguna kita. Jadi ini bukan mengajari bebek berenang ya, tapi kita mengingatkan saja. Nanti kita mau akan diskusikan, betul nggak sih kalau di lapangan seperti ini gitu ya. Susah nggak sih kalau seperti ini atau emang udah kayak gitu tuh Alhamdulillah ya. Tinggal dipertahankan atau ditingkatkan lagi. Baju, celana, serasi, tapi sekarang modelnya tabrakan ya. Sepatu kanan kiri juga beda warna. Kalau sekarang itu kan lagi ini ya, lagi populer ya. Karena yang penting juga orang akan lihat siapa gitu. Seperti Menteri Luar Negeri kita kan gitu ya, sangat modis. Kadang-kadang dia pakai sepatunya beda kiri dan kanan. Tapi kan dia Menteri Luar Negeri gitu loh ya. Jadi pustakawan juga harus pustakawan yang sangat berwibawa dan udah sangat apa ya, orang yang dicari Anda mau berpakaian seperti apapun Anda akan tetap dicari gitu ya. Tapi sebaiknya karena kita itu memegang apa ya, kita itu menyandang beban lembaga kita bahwa perpustakaan itu begini, ya perpustakaan itu begini, sebaiknya kita berpakaian, berbicara itu sesuai dengan apa ya, orang harapkan, pustaka harapkan. Bukan kadang-kadang berpikir apakah hidup kita itu hanya untuk menyenangkan orang lain. Ya, karena kita akan berperilaku seperti apa yang orang lain inginkan. Jadi kalau be yourself itu sebetulnya bagaimana kita, ya diri kita itu menyesuaikan, fleksibel, menyesuaikan dengan di mana kita berada. Kita nggak bisa betul-betul jadi kita yang, karena kita punya aturan di rumah, ada aturan di kantor apalagi gitu ya. Ketemu sama ini gimana, ketemu sama itu gimana gitu. Tapi kita nggak boleh, aduh capek deh, kita nggak bisa gitu. Emang hidup itu begitu ya, ada aturan. Gerak-gerik, menjaga gerak-gerik, karena kita tuh diperhatikan oleh mereka. Ya, mata atau tatapan nggak boleh sinis, misalnya ya. Cara bertanya, kalau penggunanya pendiam kan ada juga orang itu datang ke perpustakaan nggak tahu mesti apa gitu. Dia nggak tahu cara carinya, dia nggak tahu gimana gitu ya. Sehingga kita harus mendatangi mereka, kita tanya ada yang perlu dibantu. Tapi kalau yang senang bicara gitu, oh saya mau gini dan cerita macam-macam ya, udah kita mendengarkan dengan baik. Karena mendengarkan dengan baik itu ternyata ada ilmunya. Pustakawan itu termasuk orang-orang yang harus punya keterampilan itu, mendengarkan dengan baik supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik. Kita tahu kebutuhan di balik apa yang dia sampaikan. Ya.
Jadi bukan hanya apa yang dia nyatakan, tapi di balik itu dia sebetulnya butuh apa. Gitu ya. Ini dampaknya ya, menjadi tidak puas, mungkin sementara itu dia nggak mau lagi beli produk. Kalau ibu bilang beli di sini maksudnya adalah dia nggak mau pakai produk yang kita tawarkan, yaitu koleksi kita, fasilitas yang kita punya. Ya, membeli di sini bukan berarti beli pakai uang ya, tapi kita menggunakan atau jasa yang ditawarkan perpustakaan, atau meninggalkan. Dia nggak sementara waktu sama sekali dia nggak mau lagi datang ke situ. Bisa juga kayak gitu ya. Yang parah juga nanti dia cerita tuh keburukan itu ke yang lain. Akhirnya dia dan juga pengguna yang baru mau datang juga udah males datang ke situ karena tadi ya citra atau dampaknya itu bisa dari citra. Pustakawan, perpustakaan. Gitu. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan Ibu mohon maaf jika ada yang tidak berkenan dalam menyampaikan materi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, Ibu hadirin peserta webinar, Ya. pemaparan materi secara lengkap tadi sudah disampaikan oleh Ibu Profesor Ninis Agustini Damayanti. Pemaparan tersebut tentunya akan mampu memberikan motivasi untuk kita bisa menyadari betapa pentingnya kemampuan berkomunikasi dan menambah semangat kita untuk terus-menerus menggali pengetahuan serta terus belajar dan mengikuti perkembangan teknologi yang mampu mendukung kemampuan kita sebagai pustakawan ataupun staf pengelola manajemen perpustakaan sehingga mampu memberikan layanan prima terhadap para pemustaka yang datang untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya. Adapun intinya mungkin tadi keterampilan komunikasi menjadi syarat penting bagi seorang pustakawan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan beretika. Kemudian mungkin sekarang ini untuk memperjelas ini ya, memperjelas pemahaman materi yang telah disampaikan, kami undang peserta yang hadir ini untuk bertanya. Pertanyaan akan kami buka dalam 2 sesi. Sesi pertama untuk yang bertanya melalui room chat, kemudian sesi kedua yang ingin bertanya secara langsung kepada Ibu narasumber dengan terlebih dahulu memberitahu melalui raise hand. Silakan penanya nanti bisa menyebutkan nama dan asal instansi serta mohon juga pertanyaan agar disampaikan secara singkat dan jelas. Untuk itu kami persilakan untuk yang mau bertanya. Baik, mungkin kita mulai dengan sesi pertama. Kami yang akan membacakan pertanyaan yang sudah dikirim melalui room chat dulu ya. Ini Prof, ada pertanyaan dari Fajrina Anissa dari Semamda Surabaya. Adapun pertanyaannya adalah apa saja tips dan trik berkomunikasi yang baik agar tidak membuat lawan bicara baperan? Yang kedua, bagaimana sebagai pustakawan agar tetap bersikap netral jika ada pemustaka yang bercerita keluh kesah tentang hidupnya? Itu mungkin Prof? Atau mau ditampung atau satu persatu Prof? Boleh satu persatu ya? Oh, boleh. Oke. Silakan untuk Ya. dijawab. Ya, baik. Pertama tadi terima kasih pertanyaannya. Kalau tadi misalnya yang kedua dulu ya, pertanyaan kedua. Kalau dia cerita banyak tentang kisah hidupnya, kalau misalnya kita punya pustakawan ya, berarti pemustaka ya. Berarti kita adalah orang yang dia percaya untuk mendengarkan itu. Positifnya kayak gitu ya. Tapi kalau udah mengganggu, kalau kita punya waktu ya kita sediakan apa ya? Sediakan waktu khusus. Atau kalau kita punya koleksi, itu kan biasanya kalau kita lihat bisa dari
apa namanya koleksi-koleksi psikologi modern, self improvement kayak gitu-gitu ya. Atau kalau kita misalnya di perusahaan kita ada koleksi-koleksi agama yang ringan ya, yang populer gitu. Kita bisa sarankan coba deh kamu baca ini. Atau sama-sama cari gitu ya. Apa yang sebaiknya dia baca untuk menanggulangi itu gitu ya. Kita kan nggak bisa bilang kamu kayak gini mah harusnya ke ustazah tuh atau ke ustadz bukan ke saya, nggak bisa gitu kan. Karena ketika orang itu menceritakan banyak hal tentang dirinya itu berarti dia percaya pada Anda gitu ya. Jadi kita kalau kalau itu sahabat malah lain ya, kalau sahabat kita kan bisa oh nanti ngobrol di rumah yuk atau gimana. Tapi kalau dia memang pemustaka dan yang sehari-harinya hmm, sering ke perpustakaan, terus dia udah tahu bahwa Anda begitu tulus membantu orang, Anda begitu ramah, dan dia memilih Anda. Kalau bisa, kita sama-sama cari apa yang bisa dia baca, apa yang bisa menguatkan itu. Tapi ada yang kita juga harus tahu, apalagi kalau di tentang hidupnya, ada orang yang dia nggak butuh solusi, dia cuma butuh didengerin doang, ya. Dia hanya butuh didengarkan saja. Ya udah, kita dengarkan. Enggak nambah Tapi ya? kalau memang mengganggu waktu kerja, kita sediakan waktu gitu ya. Tadi pertanyaan pertamanya apa Teh? Mi, Yang pertanyaan pertamanya apa saja tips dan trik trik ya? berkomunikasi yang baik agar tidak agar tidak membuat Ya. lawan bicara baperan katanya Prof. Kalau baperan mah kan jadi bukan salah kita ya itu mah. Tapi gini, teorinya tuh begini. Kita harus berbicara sesuai dengan bahasa orang itu. Bukan bahasa Sunda, bahasa Jawa ya. Tapi siapa dia? Misalnya dia itu mahasiswa. Mahasiswa itu biasanya kalau ke perpustakaan ngapain sih? Keburu-buru harus ngerjain tugas biasanya. Bikin skripsi, ya, tesis, disertasi, lu lari ke perpustakaan. Tapi baca menambah ilmu aja, itu nggak tahu tuh kayaknya apa udah sampai situ gitu ya. Yang setahu ibu biasanya orang akan berburu ke sana karena dia harus ngerjain tugas. Jadi kita tahu dia kebutuhannya sampai apa dan bagaimana. Mungkin ditanya kalau yang mahasiswa itu biasanya kan nggak gaptek kan ya. Tapi kalau misalnya apa ya hmm, dosen senior, mahasiswa senior itu biasanya terhadap teknologi itu agak nggak bisa langsung cepet gitu. Kitanya juga harus sabar. Ya, tadi kuncinya kita berbicara sesuai dengan bahasanya, sesuai dengan apa yang dia pahami. Memang itu tidak mudah ya, makanya ada komunikasi. Memang tidak mudah. Tapi pengalaman kita bekerja, kita akhirnya tahu, oh orang seperti ini harus gini, orang seperti itu harus gitu. Seperti tadi, ada orang yang cuma mau cerita, dia nggak butuh solusi, dia didengerin aja udah seneng. Minimal rilis apa beban hidupnya tadi ya, kayak gitu. Itu sih kalau kita bilang supaya nggak baperan ya. Kalau baperan mah itu kan perasaan orang lain ya. Kita menjaga perasaan orang lain ya dengan kita sesuai aja berempati. Kita berempati kalau kita jadi dia, kita butuh apa. Gitu ya kan tadi karena stigmanya adalah Anda orang yang tulus membantu, tahu banyak tentang informasi, kita mungkin bisa giring kamu baca ini deh. Ini kayaknya bagus nih. Ya, mungkin gitu. Gitu jawaban saya Bu Temi. Ya, terima kasih Prof. Ibu Fajrina Anissa, semoga puas dengan jawaban Prof barusan ya. Berlanjut ke pertanyaan berikutnya Prof. Dari Juidi Lahagu, asal instansinya Oh ya. Institut Agama Kristen Palangkaraya. Pertanyaannya, bagaimana seorang pustakawan bersikap ketika berkomunikasi dengan pemustaka yang bersifat arogan dalam bertutur ketika menelusur suatu informasi di perpustakaan? Itu pertanyaannya, Prof. Oke. Silakan. Ya.
Baik, Saudara Julidi ya. Eh, terima kasih ya sudah hadir dari Palangkaraya. Kalau orang itu arogan gini, definisi arogan itu mungkin berbeda antara pemustaka dan pusakawan. Karena kita sering ketemu orang, sering bertemu orang, dia nanya, tapi dia seperti ngajarin. Saya taunya saya pakai ini, saya tahu ini gitu ya. Jadi sebenarnya kamu tuh nanya apa gimana sih gitu kan dalam hati. Tapi karena pekerjaan, kita tidak bisa bilang, kalau kamu udah tahu kenapa nanya, kan nggak bisa gitu ya, Pak Julidi ya. Jadi kita dengarkan saja dia maunya apa, kita sedapat mungkin membantu aja, dia butuhnya apa. Itu bukan banyak ya Pak, tapi kita akan ketemu juga dengan orang-orang seperti itu nggak satu kali. Jadi dia tanya, tapi dia itu menceritakan bahwa dia tuh tahu banyak loh tentang itu sebenarnya gitu. Dan dia ingin Bapak tahu bahwa dia juga misalnya, oh saya pintar loh menelusur ini. Saya tahu loh informasi tentang ini, tentang ini. Jadi Bapak mungkin saran saya fokus. Sebetulnya pemustaka ini butuhnya apa, Bapak butuhnya apa, gitu ya. Keluarkan jurus, butuhnya buku atau jurnal, ya. Jurnal yang tahun berapa, yang mau pakai bahasa apa, kayak gitu ya. Atau misalnya bisa dicarikan dari media-media yang lain gitu, tentang apa yang dia butuhkan. Gitu Pak. Jadi memang ada orang seperti itu. Banyak Pak, mahasiswa juga banyak deh yang gitu. Engkau nanya, tapi dia seperti ngajarin ke kita. Saya tahu ini. Saya, lah katanya kamu mau naik, katanya mau bimbingan gitu ya. Tapi dia cerita betapa hebatnya dia gitu. Gak apa-apa Pak, emang ada yang begitu. Kita nggak usah marah. Kita kan beda profesi, jadi kita kembali ke profesi kita. Kita menunjukkan sumber-sumber informasi yang dibutuhkan oleh klien kita itu. Mungkin itu ya, Pak Julidi. Jadi jangan ikut itu, jangan ikut marah ya Pak Julidi ya. Percuma, karena dia memang begitu gitu. Kan kita tidak bisa mengubah orang lain. Tanya gini, kalau kita tidak bisa merubah dunia, kita merubah cara pandang kita tentang dunia itu. Ya, Pak Julidi gitu ya. Tapi terima kasih loh, sebagai pustakawan, Bapak dan Ibu ini akan apa ya bertemu dengan berbagai karakter orang ya. Dan semuanya sebetulnya butuh informasi, butuh jasa Bapak, butuh kepandaian, keterampilan Bapak dan Ibu untuk mempertemukan dia dengan informasi yang dia inginkan, yang dia butuhkan, yang dia perlukan, baik itu untuk studinya, baik itu untuk pekerjaannya, ya. Jadi kita apa ya komit saja di pekerjaan kita, ya. Kita keluarkan apa yang kita bisa, kita tunjukkan sumber-sumbernya dengan berbagai cara. Ya, kita tunjukkan, oh, Anda bisa dapat informasi ininya dari sini kita bantu. Gitu mungkin ya, Pak Julidi ya. Insya Allah bisa. Enggak? Semoga puas ya Pak dengan dengan jawaban dari Ibu barusan. Terima kasih, Bu. Untuk selanjutnya pertanyaan ketiga dari Ibu Sofia Nurani. Asal instansinya Universitas Nusa Mandiri. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi hambatan komunikasi yang sering terjadi di perpustakaan? Sebagai contoh, mahasiswa atau pemustaka yang tidak terima dengan denda buku lalu minta keringanan, tetapi dengan nada ketus. Layanan prima seperti apa yang dapat dilakukan oleh pustakawan? Begitu Prof pertanyaannya, silakan. Baik, iya. Baik, terima kasih Bu Sofia Nurani atas pertanyaannya. Biasanya mengenai aturan perpustakaan itu kan sudah disampaikan berkali-kali ya. Mungkin juga apa ya kalau misalnya seperti itu saya nggak tahu apakah kalau di buku kita boleh nggak tempel gitu ya. Ini kalau tidak dikembalikan tepat waktu Anda didenda gitu ya, dendanya sekian.
mengenai denda, kalau misalnya itu apa ya Pak ya? Biasanya kalau memang urusannya Ibu ya, Ibu Sofia ya. Kalau itu urusannya dengan uang, memang biasanya bisa ketus ya orang. Eh, Kalau misalnya ada kebijakan, karena itu kan kebijakan harus di apa ya, harus dibicarakannya bersama ya Pak ya. Ada kebijakan misalnya kalau dia udah lama sekali baru ngembaliin, ada potongan karena dia minimal dia masih ingat mau mengembalikan buku gitu. Karena kan banyak juga ya hilang ya. Nah, kalau mereka ini ketus, tadi Pak, kalau namanya pustakawan itu menurut saya kita bisa tegas, tapi kita tidak usah ikut ketus, kita tidak usah memaki, tapi kita bisa bersuara tegas bahwa ini aturan, ya, dan Anda sudah melanggar aturan. Tapi kalau misalnya ada kebijakan, misalnya kan ada yang orang sampai nggak ngembalin tuh berapa bulan, itu kan dendanya besar sekali ya. Nah itu di apa ya namanya bisa dibicarakan, mungkin Pak ya ada pemotongan denda, tapi juga ada sanksi, misalnya dia nggak bisa pinjam selama berapa lama. Gitu. Karena juga kita harus menyampaikan bahwa kenapa ada sanksi, karena si informasi itu, ya, informasi itu atau buku itu kan diperlukan juga oleh orang lain gitu. Kalau terlalu lama di sini nggak dikembalikan, itu orang lain juga tidak apa ya kemungkinan akan terhambat untuk mendapatkan informasi yang ada di buku itu, gitu ya. Tapi itu memang semuanya sifatnya himbauan. Tapi Bapak kalau misalnya mereka ketus, Ibu ya, mereka ketus, Bapak, Ibu bisa dengan tegas. Bukan ikut marah ya Bu Sofia ya, tapi tegas gitu. Bahwa ini seperti ini, kecuali ya, kecuali kalau bisa dibicarakan secara lembaga, bagaimana nih kalau yang udah lama sekali, ada potongan atau enggak dan sebagainya. Tapi sanksi itu kayaknya harus apa ya, sering diingatkan, entah itu ditempel ya, atau apa ya, pokoknya sosialisasinya tuh nggak cuma apa ya, nggak cuma satu kali gitu. Ya kalau itu harus sering disampaikan kepada klien kita. Caranya bisa misalnya melalui apa namanya kalau eh, ditempel di lokasi, kemudian juga mungkin di ruang apa ya di ruang kalau mau pinjam tuh di ruang layanan itu juga ada itu gitu ya untuk mereka mengingatkan. Gitu ya Pak ya. Tapi gitu ya Bu ya Bu Sofia. Tapi nggak usah ikut eh, marah ya Bu Sofia. Memang kesel sih. Tapi ya gitu ya kalau bekerja dengan manusia itu begitu. Tapi kita harus tegas bahwa ini aturannya seperti ini. Kalau ada kebijakan mungkin baik, ya. Kalau misalnya ibu bukan apa, tidak bisa mengambil keputusan karena harus bicara dengan misalnya dengan manajemen, mungkin bisa disampaikan. Saya akan mengajukan dulu, tapi tidak berarti bahwa ini bisa terjadi gitu. Pertanyaan keduanya adalah punten. Bu Sofia tadi apa ya pertanyaan keduanya? Temi. Hanya itu aja, Prof. Oh itu aja ya? Nggak dua ya pertanyaannya? Oh itu Ya. layanan prima. Ya itu tadi kalau layanan prima itu ya tadi bagaimana membuat pemustaka itu adalah Oh ya, ya. Betul. apa ya klien penting tempat kita, suasananya tentunya harus dibuat sebaik mungkin supaya mereka merasa bebas untuk mendapatkan informasi yang diinginkan, keramahan pasti ya, kebersihan, ketulusan yang terpancarkan itu harus mewarnai apa ya, sudah menjadi budaya organisasi di perpustakaan. Semuanya ramah, semuanya bersih, santun gitu, tapi tetap tegas ya kalau tadi misalnya ada yang melanggar, yang marah-marah kayak gitu-gitu ya. Tapi nggak usah dimaki karena nanti eh, apa namanya tadi ya bisa berdampak tidak baik karena kita itu ada di ranah layanan ya. Baik, terima kasih. Itu jawaban saya. Terima kasih, Prof.
Sepertinya untuk yang bertanya melalui room chat hanya bertiga itu, Prof. Selanjutnya mungkin kita masuk ke sesi yang mau bertanya langsung, silakan. Baik. Ada yang mau bertanya, silakan. Prof, dari saya. Jadi mungkin kayaknya nih saya ada sedikit yang tadi nih mengenai membahas urgensi kontak mata, Prof. Apakah Mm-mm. perlu atau tidak ada kontak mata? Lalu apakah ada batasannya untuk komunikasi secara kontak mata langsung gitu? Mohon penjelasannya, Prof. Oh, baik. Kalau sekarang komunikasi itu memang kita harus melihat orang yang kita ajak bicara ya, sebaiknya ya. Kalau kita lihatnya kemana aja kan bingung ya. Tanda kita menghormati, tanda kita respect sama dia adalah kita memandangnya. Menurut saya sih gitu. Walaupun zaman dulu mah kalau kita kan nggak boleh ya, misalnya ngobrol sama orang tua kita nunduk. Tapi kan kita nggak tahu feedbacknya. Ya, kalau sekarang kan enggak. Sekarang malah lihat mama katanya gitu ya. Apalagi kita pekerja sebaiknya kita menyampaikan sebagai tanda respect kita adalah melihat pada orang yang mengajak kita bicara. Gitu sih Bu Emi. Ada lagi barangkali ada yang bertanya dari peserta webinar yang hadir. Mudah-mudahan tadi penjelasannya sudah jelas, PPT-nya sudah menjelaskan semua. Tinggal mengaplikasikan insya Allah. Jadi intinya itu adalah apa ya? Ketika kita berkomunikasi semua yang mereka lihat ya, yang mereka rasakan ketika berkomunikasi dengan Anda itu adalah informasi untuk pemustaka. Sama yang digunakan oleh pemustaka ya, itu juga adalah informasi untuk pustakawan. Jadi dia akan merespon itu dari informasi itu semua. Termasuk diamnya Anda ya. Atau misalnya Anda lagi diajak bicara, Anda sambil misalnya ngerjain apa, itu kan juga orang jadi, maksudnya gimana ya ini gitu ya. Jadi kalau itu sebaiknya kita melihat pada orang yang mengajak kita bicara. Gitu sih. Ya tadi ada ini, ada chat dari Mas Agung Budi Budi Kristiawan mengingatkan pada juru skrip saya juga Bu Ninis pembimbingnya. Oh iya betul. Waktu itu apa ya Mas Agung ya? Judulnya ya? Waktu itu aspek komunikasi nonverbal pada Ya. pustakawan di Perpustakaan Sanata Dharma Yogyakarta. Oh iya, iya benar Mas Agung. Iya betul. Luar biasa ya, Mas Agung. Sekarang udah jadi bos kayaknya ya Mas ya. Enggak. Baik, ada lagi? Baik, terima kasih juga Pak Nasrudin. Iya betul Pak Agus. Selain belajar bicara juga belajar mendengarkan. The art of listening ya Pak Agus ya, itu paling susah ya Pak Agus. Mas Agung sekarang di mana kerjanya? Saya di Perpustakaan UNER, Ibu. Oh di Wah, UNER. Iya, saya di Iya UNER. iya. Oke. Iya, terima kasih Ibu hari ini. Bisa jumpa Sukses dulu. Mas. Masih ingat waktu Iya. skripsi. Sukses terus ya Mas Agung ya.
Terima kasih, Bu. Bu Temi, Eh, Baik, Ibu, Bapak, hadirin peserta webinar. Mungkin sesi pertanyaan dan diskusi kita akhiri sampai di sini berhubung dengan waktu kita yang mepet ya, Bu. Namun sebelum kita memasuki penghujung acara, saya mengingatkan lebih dahulu kepada para peserta untuk mengisi link absensi yang dikirim melalui room chat. Selanjutnya, mohon izin kepada Ibu narasumber beserta Ibu Kepala Pusat Pengelolaan Pengetahuan untuk menerima penyerahan sertifikat secara simbolis. Yes. Hatur nuhun Bu Prof. Ninis atas kesempatannya menyampaikan. ya terima kasih juga Ibu Wina. Atur nuhun pisan. Insya Allah bermanfaat. Amin. Mangga Bu Emi. Sepertinya Bu Emi terkendala sinyal, Bu. Oh begitu ya. Baik, mungkin sama saya di handle aja. Sekali lagi terima kasih Prof. Ninis atas ilmunya. Mudah-mudahan bagi teman-teman pustakawan sangat bermanfaat tentunya dalam upaya untuk meraih pencapaian layanan prima. Khususnya bagi kawan-kawan Sivitas Akademika, ini pustakawan Sivitas Akademika Universitas Pajajaran, dan ternyata hari ini juga yang hadir banyak, beragam pun ini se-Indonesia nih, ada kurang lebih 134 peserta, ataupun 30-an peserta pada kesempatan hari ini. Kembali lagi terima kasih pada Ibu Bapak yang telah berpartisipasi pada kegiatan ini. Tentunya kami berharap peningkatan layanan ini memberikan efek terhadap pencapaian apa yang menjadi tujuan dari pemustaka kita. Juga bagi kami yang ada di perguruan tinggi, memberikan kontribusi dalam mencapai kerja kami. Minggu ini memang minggu tenang, tapi sebentar lagi kita sudah mulai siap lagi menerima mahasiswa baru. Tentunya dengan berbekal pengetahuan ini bisa kita praktekkan. Semoga perpustakaan menjadi tempat dan sahabat ataupun rumah kedua setelah kampus di mana kuliah, rumah keduanya adalah di kami. Khusus kami di Pusat Pengelolaan Pengetahuan Unpad ini, insya Allah kami akan mulai memberikan layanan hingga jam 10 malam, Prof. Ninis. Kami sedang bersiap dengan segala macam peralatan yang dibutuhkan. Mudah-mudahan kami bisa memberikan fasilitas bagi sivitas akademika untuk proses belajar dan mengajar. Silahkan siapapun untuk memanfaatkan apa yang ada di kami, tentunya dengan beberapa standar dan peraturan yang sudah ada. Dan untuk presensi Ibu Bapak kami silahkan untuk ada di kolom meeting chat, ada presensi, silahkan diisi dan tentunya kami juga mengharapkan masukan tema-tema apa lagi yang kira-kira diperlukan untuk kami siapkan dengan narasumber-narasumber kami. Kami sudah ada dimulai semester ini, kami mulai dengan beberapa narasumber yang lingkungan perguruan tinggi mempunyai keuntungan nih, ahli-ahlinya ngumpul semua dan kami mencoba untuk
menggali ilmu dari ahli-ahli yang ada, dari beberapa guru besar sudah kami undang. Minggu depan kami akan khusus mengenai permasalahan jurnal yang sekarang menjadi topik yang cukup viral gitu ya, untuk proses menaikkan jabatan dubes. Jurnal itu menjadi tanggung jawab kita pustakawan untuk memberi arahan mana jurnal yang masih valid, yang tidak valid, atau yang sudah discontinue dan sebagainya. Dan itu menjadikan tantangan bagi kita pustakawan untuk pengetahuan itu. Dan ke depan kami bisa menyampaikan kesempatan untuk berdiskusi. Baik, kalau tidak ada apapun lagi, karena ini kebetulan Bu Emi ngedrop tiba-tiba ini MC-nya, jadi saya langsung pegang saja. Akhir kata mungkin ada sepatah dua kata penutup, Prof. Ninis, untuk kesempatan hari ini. Silakan. Ya, terima kasih ya Bu Wina ya. Eh, Mungkin bukan pesan kali ya, mungkin ini sama-sama kita tetap harus belajar karena komunikasi itu tidak mudah. Kita harus terus belajar bagaimana kita bisa menyampaikan pesan kita pada pemustaka yang membutuhkannya, ya, yang membutuhkan informasi. Karena setiap orang berbeda, tadi sudah disampaikan, setiap orang unik. Tentu saja keterampilan komunikasi itu harus diiringi dengan keterampilan mendengarkan. Jadi kita betul-betul bisa mendengarkan, mengetahui apa yang dia butuhkan, termasuk mengetahui apa yang sebetulnya diinginkan di balik apa yang dia ucapkan. Ya, misalnya gini, mahasiswa itu butuh untuk skripsi kan, dia butuh untuk skripsi. Dia perlunya informasi ini. Tapi kan ada, oh harus cepat dapatnya, harus on time, harus yang lengkap. Nah itu yang kita harus tahu. Jadi di balik dia cuma bilang, saya butuh informasi ini, tapi kita tahu dia tuh mau skripsi, skripsi itu butuh ini, butuh ini. Jadi kita tahu apa di balik kata-kata yang disampaikan, apa sebetulnya tujuannya, gitu ya. Jadi keterampilan komunikasi, kita mengenal orang tentunya, supaya kita bisa menyampaikan informasi sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kemudian kita juga mengembangkan keterampilan mendengarkan. Mungkin itu saja Bu Wina. Baik, terima kasih banyak Prof. Ninis. Ibu Bapak yang saya hormati, dengan kata penutup tadi, berarti kita sudahi kegiatan webinar hari ini dalam rangkaian literasi informasi. Silakan mengisi presensi, segala hal yang berkaitan dengan sertifikat dan sebagainya ada dalam pengumuman di presensi tersebut. Dengan ini saya ucapkan terima kasih, mohon maaf dengan segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi dalam kesempatan lain dalam pengembangan kekuatan kita untuk memberikan layanan pada pengguna kita dan tentunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon di-share mungkin ini Terima materinya kasih ya, Bu Prof. Wina, Bapak Ibu. Materinya. Wina, Prof. Ninis. Sama-sama semuanya. Insya Allah ada di YouTube kami, Ibu Bapak nanti bisa lihat di YouTube kami. Baik, terima kasih. Saya pamit ya. Baik, Prof. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua. Salam sehat. Sehat selalu, Prof. Semuanya.